Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas kembali saham yang menurut analisis saya pribadi itu cukup menarik dan kemungkinan besar potensi untuk boomingnya ke depan itu cukup bagus dan peluangnya semakin besar menurut saya, teman-teman. Yaitu saham Cikarang Listrindo atau POWR. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas saham POWR ini, dan memang karena emiten ini baru mengeluarkan laporan sampai dengan periode kuartal ketiga, di sini saya akan mempertegas ataupun memperjelas kenapa saya memasukkan saham ini ke dalam watchlist ataupun analisis saya pribadi. Nah, seperti apa? Seperti biasa, secara sekilas kita akan melihat dari pergerakan sahamnya dulu. Dari pada saat dia IPO di tahun 2016, emiten ini mengalami penurunan harga secara terus-menerus. Dan terlihat memang di sini dari tahun 2020 setelah pandemi, terlihat harga sahamnya itu terjadi konsolidasi secara long term, teman-teman. Dari tahun 2020 memang naik di kisaran 700, tetapi sampai dengan periode sekarang di tahun 2024, harganya masih di situ-situ saja, teman-teman. Nah, ini merupakan suatu peluang menurut saya, karena di balik terjadinya konsolidasi ini, menurut saya ini akan menjadi peluang yang besar, kemungkinan besar kedepannya harganya akan meningkat signifikan. Nah, untuk mendukung itu, seperti biasa saya akan melihat dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu. Memang emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, untuk kuartal terakhir dia belum mengeluarkan. Di sini kita melihat bahwasanya secara kuartal ketiga, emiten ini mencatatkan laba sebesar 1,1 triliun apabila dirupiahkan, teman-teman. Nah, ini juga sudah mengalami peningkatan dari periode tahun 2022 secara tahunan sebesar 5%. Nah, kemungkinan nanti di kuartal terakhir, begitu emiten ini merilis laporan keuangan secara tahunan, terlihat kemungkinan besar akan ada penambahan yang signifikan dari laba ini. Kalau kita lihat dari segi grafik, tentunya emiten ini pasti akan mencatatkan laba yang lebih tinggi dari periode tahun 2022 secara annual nanti di akhir tahun 2023 begitu dia rilis laporan keuangannya. Bisa saja ini akan melebihi laba tahun 2021. Nah, apabila itu terkonfirmasi, saya yakin harga emiten ini pasti akan lepas dari harga konsolidasinya di harga 700-an tadi. Nah, hal-hal apa saja yang menyumbangkan laba 1,1 triliun ini? Seperti biasa, kita akan melihat dari sisi laporan keuangannya. Secara penjualan neto, kita melihat di sini ada pelanggan industri dan juga PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Ini merupakan anak dari PLN, teman-teman, untuk emitennya. Nah, kita lihat di sini dari pelanggan industrinya sendiri terjadi peningkatan dari 352 juta menjadi 353 juta di kuartal yang sama dalam dolar, teman-teman. Nah, di sini kita melihat adanya peningkatan kurang lebih 1,1 juta dolar. Itu merupakan peningkatan yang signifikan yang menandakan bahwasanya core bisnis emiten ini mengalami peningkatan. Terlihat atau terbukti dari penjualannya yang semakin meningkat. Begitu juga dari perusahaan negara, dari PLN, dari 555. Emiten ini juga mencatatkan pendapatan sebesar 54 juta dalam dolar. Memang terlihat menurun sebesar 1 juta, tapi ini masih mencatatkan pendapatan atau penjualan, teman-teman. Nah, ini merupakan hal yang bagus. Jadi secara total penjualannya itu dari 407 juta dolar meningkat menjadi 408,1 juta dolar. Adanya peningkatan kurang lebih 1 juta dolar, teman-teman, dan itu cukup bagus. Nah, tapi memang dari sisi beban, kita melihat di sini adanya juga peningkatan dari beban bahan bakar, dan dari setiap lini bebannya memang terlihat adanya penambahan. Tapi menurut saya itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Nah, dari sisi pendapatan lain-lain, adanya peningkatan, tapi karena ini bukan merupakan core bisnis, jadi saya rasa ini cukup bisa menjadi pegangan saja. Dan yang paling penting memang kita lihat dari penjualan netonya yang semakin meningkat, yang berarti performanya semakin meningkat, teman-teman. Nah, coba kita lanjutkan. Untuk ekuitasnya juga meningkat signifikan. Ini merupakan hal yang bagus, teman-teman, karena peningkatan ekuitas itu juga berarti semakin bertambahnya aset bersih dari perusahaan ini.
Kalau kita lihat dari sisi ekuitas, memang dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2023. Menurut saya nanti di kuartal terakhir atau secara annual 2023, ekuitas ini bisa saja terjadi peningkatan lebih lagi dari periode sebelumnya. Nah, di sini peningkatan ekuitasnya itu sudah mencapai 3,95% dari periode sebelumnya, dan untuk rata-rata secara tahunan ini dari tahun 2018 sebesar 5% untuk per tahun. Kemudian untuk EPS di sini secara setahunkan sudah mencapai 98 dan memang terbukti dari labanya saja sudah melampaui laba secara tahunan 2022. Nah, ini merupakan poin yang cukup menarik menurut saya. Secara peningkatan labanya dia sudah cukup tinggi. Untuk saham beredarnya tetap sama, dan juga untuk utangnya terlihat ada penurunan. Ini juga merupakan hal yang menarik menurut saya. Dari grafik kita bisa melihat di sini memang di tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, tapi di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga bahkan sudah menurun melebihi utang di tahun 2021. Artinya cukup bagus untuk emiten ini dalam mengelola atau memanage tingkat likuiditas dari perusahaannya. Ini merupakan poin penting juga yang menjadi faktor pertimbangan kenapa memasukkan saham ini ke dalam watchlist. Dan untuk penambahan kas memang terlihat adanya penurunan. Mungkin ini diakibatkan dari pembayaran utang yang dari 10 triliun menjadi 9, yang artinya di sini juga penurunan kas sebesar 1 triliun, yaitu sebanding dengan penurunan utangnya. Berarti bisa disimpulkan terjadinya penurunan kas diakibatkan hanya pembayaran utang. Dan kita lihat di sini untuk posisi kasnya mencapai 3,63 triliun. Cukup bagus dan cukup menarik. Nah, dari data utang tadi, apabila dibandingkan dengan ekuitas atau aset bersihnya, utangnya itu hanya mencapai 0,83 dari total ekuitas. Jadi artinya tingkat likuiditas dari emiten ini cukup bagus, teman-teman. Nah, kemudian dari sisi ROE, nah saya juga cukup tertarik dengan ROE yang pernah diraih emiten ini dari tahun 2018. Untuk ROE-nya sendiri, dia selalu mencapai di atas 10%, teman-teman. Nah, ini perlu digarisbawahi, berarti kemampuan emiten ini dengan menggunakan ekuitas yang ada, itu bisa menghasilkan lebih dari 10% untuk laba bersihnya. Berarti dibandingkan dengan ekuitasnya, ekuitas yang ada itu bisa menghasilkan laba di atas 10%, teman-teman. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus. Berarti emiten ini cukup efektif dalam menghasilkan labanya apabila dibandingkan dengan aset bersihnya. Dan biasanya kalau seperti ini, saya yakin emiten ini pasti akan segera diapresiasi oleh pasar karena kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan sumber daya yang ada itu cukup bagus, teman. Cukup efektif, di atas 10%. Dan memang di sini terlihat dari tahun ke tahun selalu di atas 10%, dan di tahun ini saja, padahal itu belum mencapai kuartal terakhir atau secara tahunan, dia sudah mencapai bahkan hampir 14%. Dan satu lagi perlu diperhatikan, teman-teman, emiten ini juga rutin membagikan dividen, dan tentunya ini menjadi faktor penting bagi seorang investor apabila memang emitennya bisa membagikan dividen, yang berarti bahwasanya emiten ini menghargai investor yang berinvestasi di dalamnya. Baik, atas dasar laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik. Yang pertama, untuk book value-nya memang berada di angka 700, book value 1, dan nilai per-nya, karena tadi kemampuan menghasilkan laba yang cukup tinggi, untuk per 10-nya, per wajar menurut saya itu seharusnya berada di angka 980. Dan saya rata-ratakan, seharusnya emiten ini secara fundamental tercermin dari data-data laporan keuangannya seharusnya berada di harga 840 per lembar sahamnya. Nah, pada saat saya membuat video ini, emiten ini berada di harga 705. Berarti ada varian sebesar 19% apabila kita membeli emiten ini di harga sekarang. Cukup bagus apabila memang kita berniat untuk invest di medium sampai dengan long term. Kemungkinan range dalam 1 tahun di 2024 ini bisa saja tercapai, teman-teman. Nah, kemudian secara analisis lanjutan, secara historis untuk PBV dan PER-nya, terlihat di sini PBV wajar secara historis dihargai di angka 1,44. Nah, ini yang mengapa saya katakan PBV saat itu saya rasa masih cukup layak dihargai secara wajar, dan secara historis memang dia dihargai di 1,44 ataupun 1,5, 1,5 dari harga bukunya. Nah, kemudian untuk PER-nya juga sudah dihargai di angka 11 secara historis. Jadi menurut saya harga sekarang ini di 705 masih memang
berada under value teman-teman. Nah, di sini harga wajarnya itu berada di 1057. Jadi kalau mau saya lihat dari harga sekarang di 705 ada spare ataupun varian sebesar 49% ataupun 50% atau half bagger teman-teman. Nah, ini merupakan potensi yang cukup menarik menurut saya. Dan saya rasa ini bisa saja terjadi ke depannya karena tadi peningkatan dari performanya juga sudah terbukti. Tinggal harga dari emiten ini saja yang belum diapresiasi secara real oleh pasar. Baik, saya lanjutkan ke analisis selanjutnya secara teknikal. Secara sederhana, apabila kita melihat teman-teman investor dari teknikalnya ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dari semenjak IPO, emiten ini selalu dihajar harganya sampai dengan harga terendahnya di tahun 2020 pada saat pandemi, yaitu di bulan atau periode Maret. Dan dari periode Maret, dia sebenarnya terjadi konsolidasi secara harganya teman-teman. Dari yang supportnya di angka 600, dan saya lihat di sini untuk resistennya itu di angka 800. Dan kalau kita lihat, emiten ini dari tahun 2020 pada saat pandemi selalu bergerak di range harga 600 sampai dengan 800. Dan kalau kita lihat di sini untuk area buy-nya memang di angka 600 sampai dengan 700 ataupun bahkan mendekati 800. Dan terjadi konsolidasi. Inilah mengapa saya katakan emiten ini cukup menarik. Karena kalau kita lihat dari pergerakan emitennya selalu berada di area buy ini teman-teman. Di angka 600 ataupun bahkan 700, lebih sering di angka 700 memang. Karena kalau dia menuju ke angka 750 ke atas atau bahkan 800, dia akan memantul kembali ke bawah. Dan bisa saya simpulkan ini merupakan titik resisten yang kuatnya di angka 800. Dan dengan harga sekarang 705, bisa saja terjadi memang teman-teman dia mengalami penurunan kembali ke angka 600. Tapi saya rasa 600 ini akan menjadi titik kuat. Dan mungkin boleh teman-teman investor juga menunggu di angka 600 kalau memang kemungkinan besar bisa terjadi nanti. Tapi saya rasa cukup bagus sebenarnya sudah membeli di harga range 600 atau bahkan dengan 700 di harga sekarang. Karena saya yakin kalaupun terjadi penurunan, paling kuat dia akan menurun sampai dengan angka 600. Dan dari 600 dia kemungkinan akan mengalami kembalikan harga kembali ke angka 700 bahkan 800. Dan kalaupun memang nanti sudah diapresiasi pasar, saya rasa ke angka 1000 ini juga tidak mustahil teman-teman. Karena tadi kita lihat dari performanya, kemampuannya mengurangi hutangnya, kemampuan menghasilkan laba, pendapatannya juga meningkat, dan juga ekuitasnya yang cukup menarik. Saya rasa ini sudah tidak wajar dihargai di range harga 600 sampai dengan 800 teman-teman. Nah, ini saya katakan ini cukup menarik emiten ini, dan mungkin memang kita cukup harus bersabar karena dari tahun 2020 sudah 3 tahun dia masih berada di range harga 600 sampai dengan 800. Tapi saya yakin suatu saat nanti emiten ini pasti akan dihargai di atas harga 800 yang menjadi titik resisten kuatnya pada periode 2024 awal ini teman-teman. Nah, secara sentimen dari beberapa media atau news, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, emiten rutin membagikan dividen. Ini merupakan hal yang menurut saya mutlak harus dimiliki kalau memang emiten itu dicintai oleh investor. Karena tentunya dengan memberikan dividen, salah satu emiten atau satu emiten pasti menghargai investor-investor yang memberikan investasi ke perusahaannya. Nah, yang kedua, memang emiten ini, seperti yang saya jelaskan juga dari teknikal, dia sudah mengalami yang namanya harga paling bottom di angka 600 tadi, teman-teman. Saya rasa untuk mengalami penurunan di bawah harga 600, itu sangat sulit mungkin, teman-teman. Karena kalau kita lihat, mungkin kita akan coba simulasikan kalau saya buat harganya di sini 600. Nah, terbukti memang MOS-nya juga sudah hampir mencapai 30% yang artinya risiko untuk turun kembali dari harga 600 ini sudah cukup rendah, tapi bisa saja memang terjadi. Tapi saya rasa untuk apabila emiten ini mencapai angka 600, potensi untuk mendapatkan nilai gain yang lebih besar ke angka 800 tadi sesuai dengan harga laporan keuangannya juga cukup tinggi, yaitu sudah ada varian sebesar 40%. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan teman-teman investor. Dan menuju harga wajarnya ke angka 1000 itu bahkan bisa mencapai hampir one bagger atau lebih tepatnya di 75%. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Keputusan tetap kembali ke tangan investor. Di sini saya hanya memberikan gambaran beberapa saham yang menurut saya atau analisis saya pribadi cukup menarik dan bisa dijadikan pedoman. Tetap disclaimer on, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.